Selamat malam Bapak Ibu dan para mitra mitra CBN Obi. Senang sekali malam hari ini bisa jumpa dengan Bapak Ibu melalui Zoom malam hari ini. Dan Vio, kan sudah pernah ke Papua nih. Apa pengalaman yang paling berkesan waktu pelayanan di Papua? Wih, pengalaman ya. Iya. Kalau pengalaman pasti banyak sekali. Tapi kalau dibilang pengalaman paling berkesan yang hanya di Papua nih ya, melihat ibu guru PAUD yang teriak untuk manggil Bapak Gembala yang lagi ada di atas gunung. Waduh, gimana caranya itu Kak Vio itu? Nah, bingung ya, Bingung gimana juga, ya bingung. caranya? Boleh ya, saya cerita Boleh, sedikit. Boleh ya, boleh, Bapak Ibu boleh, ya, boleh. saya cerita sedikit. Jadi ini adalah kisah salah satu waktu saya kunjungan ya ke PAUD Super 5 kita yang ada di kaki pegunungan Arfak. Jadi pada saat itu kita sudah janjian mau bertemu, tapi ternyata ketika kita sudah datang sampai ke desa itu, Bapak Gembalanya sedang kerja bakti bersama dengan warga di lahan di atas gunung. Iya. Jadi gunungnya itu jauh, Kak Heavy. Tidak terlihat ada orang ya. Kalau kita dari bawah tuh kita tidak terlihat. Nah, Ibu guru itu bantu kita. Iya. Ibu guru bermodalkan langsung pasang kuda-kuda ya. Iya. Dengan tangannya beliau teriak. Ya, saya pikir waktu Ibu guru bilang, "Oke, saya bantu Ibu untuk kasih tahu Bapak Gembala," gitu ya, sudah datang timnya. Saya pikir akan pakai telepon mungkin ya, handphone. Ternyata tidak. Hanya dengan tangan dan suara yang lantang, Ibu guru berteriak memanggil Bapak Gembala. Dan mungkin kurang lebih ya, karena pakai bahasa daerah waktu itu. Jadi saya sok-sok tahu aja nih, Ibu guru berbicara, mungkin kira-kira Bapak Gembala di sini sudah ada tim CBN datang. Iya. Ya. Lalu ada saya dengar suara membalas, tapi tidak ada wujud orangnya. Ya. Tapi ada suara yang akhirnya lagi-lagi di dalam bahasa daerah yang akhirnya Ibu guru sampaikan, "Oh ya sudah, Kakak Ibu tunggu di gereja, Bapak Gembala sedang turun dan akan mandi dulu. Sampai itu setelah selesai mandi nanti akan bertemu dengan Ibu dan Kakak di gereja." Ya, Itu jadi hari itu saya bingung antara mau ambil handphone, mau merekam situasi itu yang wow, dengan saya yang lagi terkagum-kagum ya. Belum pernah ya. Karena belum pernah dan itu sangat berkesan sekali bagi Luar saya. biasa. Terima kasih Vio. Dan mungkin kalau di sini ya kita akan kalau melakukan hal itu teriak di tempat kita, mungkin kita akan diamuk masa kali ya Vio ya. Jangan dicoba ya. Bapak Ibu juga di rumahnya masing-masing jangan dicoba ya. Itu ya, kita itu pengen banget ya. Mungkin Bapak Ibu yang ada di rumah dan juga saya secara pribadi itu pasti pengen banget ke Papua dan langsung ada di tanah Papua dan komunikasi langsung dengan warga-warga yang ada di sana juga ya. Pokoknya itu harapan kami yang belum pernah ke Papua. Ya. Gimana tuh caranya kalau kita pengen ke Papua? Ada nggak sih kesempatannya? Buat Bapak Ibu yang ingin sekali pelayanan bersama CBN ke Papua, Bapak Ibu bisa langsung mendaftarkan diri untuk Mission Trip Papua bersama dengan CBN di bulan Juli tanggal 15 sampai tanggal 19 2026. Untuk pendaftarannya Bapak Ibu bisa langsung WhatsApp di nomor handphone yang ada di kolom komentar. Seperti itu. Ya. Jadi kalau tadi sudah banyak yang belum pernah ke Papua dan di kolom komen juga kalau ditanya tadi apa yang terlintas pertama kali ketika mendengar Papua. Nah, ada yang Ibu Juniawati indahnya pemandangan Papua. Jadi mungkin membayangkan indahnya pemandangan Papua akan menjadi semangat mengantarkan Bapak Ibu untuk mendaftar langsung mission trip Papua yang ada di kolom chat roomnya Bapak Ibu sekalian. Langsung saja dihubungi nomor yang ada. Siapa tahu setelah malam ini bukan hanya hati kita yang tergerak, tetapi kaki kita juga ikut melangkah ke tanah Papua. Wah, luar biasa. Bapak Ibu, saya ada foto yang sudah ada di layarnya Bapak Ibu saat ini. Ya, saya boleh dikasih reactionnya, nanti kasih reaction senyum ya. Berapa banyak di antara Bapak Ibu yang ikut tersenyum ketika melihat
senyuman anak-anak Papua yang ada di layar Bapak Ibu. Coba yang langsung ikut tersenyum, berikan reaction senyum-senyum, Wah. smile-smile. Wah, Ibu Lucia, Ibu Tresya. Nah, ini adalah anak-anak yang kami temui melalui pelayanan kita di Papua. Bapak Ibu bisa melihat bagaimana mata mereka hidup, berbinar, senyumannya tulus, dan mereka ini adalah anak-anak yang sangat bisa merasakan ketulusan kita. Mereka senang sekali memeluk ya, walaupun baru bertemu, mereka suka peluk, mereka senang sekali bercerita sambil melihat wajah kita yang lagi dengerin cerita-cerita mereka. Dan saat ini Bapak Ibu, CBN sedang mendampingi 55 PAUD di Papua Barat dan 5 PAUD di Papua. Dan bersama dengan PAUD-PAUD itu kita juga melayani 254 guru dan 1.204 anak di Papua melalui pelayanan PAUD Super 5 kita. Bapak Ibu, ada foto selanjutnya. Nah, foto ini unik. Ini adalah anak-anak yang sama dari cerita di mana saya bertemu dengan seorang guru yang berteriak memanggil Bapak Gembala di balik gunung. Ini adalah anak-anak PAUD Super 5 kita di PAUD Battle Showbri di kaki pegunungan Arfak. Melihat foto ini ada sedikit cerita lucu nih Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah foto waktu saya pertama sekali mengunjungi Manokwari, Papua Barat. Di balik foto ini, di balik kakak kameramen, ada saya yang lagi berdiri, di tangan kanan saya memegang tisu kering, di tangan kiri saya memegang sebungkus tisu basah. Nah, mungkin Bapak Ibu lagi mikir-mikir, ngapain ya kok pegang tisu kering sama tisu basah? Karena Bapak Ibu, sesungguhnya di balik foto yang Bapak Ibu lihat ini ada anak-anak yang ingusan. Ya, ingusan, benar-benar ingusan. Kalau di sana sebutnya baingus. Ya. Jadi saya tidak akan menjelaskan lebih detail bagaimana ingusan yang saya lihat, karena mungkin ada Bapak Ibu yang lagi menikmati makan malam, lagi menikmati secangkir teh dan kopi yang nikmat. Saya tidak mau merusaknya, tapi cukup untuk merobek hati saya ketika melihat anak-anak itu. Dan saya juga bingung ya kenapa saya bisa dengan mudahnya berdiri menghapus salah satu-satu wajah mereka, menghilangkan ingus beserta dengan bekas-bekasnya dari wajah mereka, sehingga ada foto ini yang Bapak Ibu bisa lihat di hadapan Bapak Ibu sekarang dengan senyum mereka. Dan mungkin ada foto-foto lain yang Bapak Ibu lihat di newsletter bulanan yang Bapak Ibu terima setiap bulan. Mungkin berpikirnya, oh mungkin karena di daerah pegunungan Kak. Ya, saya juga awalnya berpikir begitu ya. Karena di pegunungan dingin, jadi anak-anaknya ingusan. Tetapi ternyata situasi yang sama sebagian besar anak-anak PAUD kita, walaupun PAUDnya ada di pesisir pantai, artinya kan panas ya Bapak Ibu harusnya. Tapi mereka juga ingusan meler-meler sama seperti yang di pegunungan. Satu hal yang saya tahu pasti, kondisi ini tidak dialami dan tidak menjadi biasa di PAUD Super 5 kita di pulau-pulau lain di luar Papua. Fakta ini membuat saya gelisah dan saya masih bertanya-tanya sampai saat ini. Dan kegelisahan itulah yang Tuhan pakai untuk membuat saya berpikir harus melakukan apa untuk menolong anak-anak ini keluar dari kondisi yang tidak biasa. Bapak Ibu, kalau tadi ada senyuman, foto selanjutnya membantu kita untuk membayangkan bagaimana jika senyuman itu direbut dari mereka. Karena selain ingusan, ada berbagai ancaman lain yang sedang mengancam keberlangsungan hidup anak-anak di Papua, Bapak Ibu. Narkoba dan ngelem sudah menjadi kebiasaan bahkan anak-anak SD di sana. Judi online, game online itu menjerat anak-anak sehingga mereka tidak mau sekolah. Mereka lebih memilih untuk mencari uang jadi penambang emas liar daripada setiap pagi mereka harus ke sekolah. Dan akhirnya angka putus sekolah itu tinggi sekali karena akses pendidikan menengah, akses pendidikan tinggi masih sangat sulit. Walaupun bangunan gedung sekolah banyak, tetapi tidak ada guru yang mengajar.
Dan sekolah pun hanya 3 jam sehari, Bapak Ibu. Kalau mereka mau mengakses sekolah dengan pendidikan lebih baik, kualitas sekolah yang lebih baik, itu mereka harus ke kota dan biayanya sangat mahal. Dan inilah alasan mengapa pelayanan kepada anak-anak menjadi salah satu fokus utama pelayanan CBN di Papua. Kami percaya setiap anak berharga, setiap anak memiliki potensi, dan setiap anak layak mendapatkan kesempatan untuk mengenal kasih Tuhan serta mempersiapkan masa depannya. Karena ketika kita berinvestasi pada seorang anak, sesungguhnya kita sedang berinvestasi pada sebuah keluarga. Ketika sebuah keluarga diubahkan, sebuah komunitas juga dapat berubah. Dan ketika komunitas berubah, sebuah generasi sedang kita persiapkan. Luar biasa. Terima kasih banyak Vio. Wow. Dan Bapak Ibu, CBN belum genap 2 tahun memulai sebuah pusat pemuritan anak dan keluarga di Papua Barat melalui Ministry Center Papua. Dan apa yang dimulai dari langkah iman yang sederhana, hari ini terus bertumbuh melalui pelayanan kepada anak-anak keluarga dan gereja lokal yang ada di Papua. Karena malam ini sangat spesial, kami ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk melihat lebih dekat bagaimana Tuhan sedang bekerja melalui pelayanan tersebut. Kami juga ingin mengajak Bapak dan Ibu mengenal Papua bukan sebagai tempat yang jauh di ujung timur Indonesia, tetapi sebagai rumah bagi saudara-saudara kita yang sama berharganya di mata Tuhan. Dan malam ini juga kita akan melihat sisi Papua yang mungkin tidak banyak muncul di media sosial. Bukan melalui angka statistik, bukan melalui laporan program, tetapi melalui cerita-cerita sederhana yang lahir dari kehidupan nyata. Bapak Ibu yang ada di rumah, coba kasih reaction mana yang ingin mendengar cerita tentang anak-anak yang ada di Papua. Bisa Boleh kasih love. love. Iya. Yang mau dengar cerita anak-anak di Papua. Kalau sekarang reaction jempol untuk Bapak Ibu yang mau mendengar cerita tentang keluarga-keluarga di Papua. Mana jempolnya, jempolnya. Reaction juga buat Bapak Ibu yang dengar tentang gereja-gereja yang ada di Papua. Kasih jempol juga. Reaction yang lagi untuk Bapak Ibu yang mau mendengar cerita tentang harapan yang sedang tumbuh di tempat-tempat yang mungkin belum pernah kita kunjungi sebelumnya. Untuk membuka perjalanan cerita kita malam hari ini, mari kita akan saksikan sebuah video singkat tentang generasi Papua dan pelayanan PAUD Super 5. Itu namanya keluarga besar. Biasanya mereka datang anak-anak, ada yang bawa makanan, ada yang tidak. Iya rasanya bagaimana ya? Maksudnya, aduh kasihan juga. Akhirnya sudah kita harus berbagi. Ambil dari teman yang punya, kita bagi ke anak-anak yang lain. Itu jadi pergumulan berat untuk kita guru-guru di sini. Sudah Bunda, kepala sekolah tutup saja sekolah ini, sudah tutup. Capek, guru-guru ini capek. Tidak ada yang memperhatikan kami. Kalau kita tutup bagaimana dengan jiwa-jiwa kecil-kecil ini? Mari kita tetap semangat. Syukur aku dapat belajar. Syukur aku dapat belajar. Satu pokok doa yang hanya kami naikkan yaitu Tuhan kirimkan kami orang-orang yang punya hati. Begitu mau tutup, jawaban dari CBN bahwa kami akan ada sarapan bergizi. Waktu makan pertama tuh kami bersyukur sekali. Ternyata kita tuh nggak lapar, kita bisa makan. Dengan adanya CBN, mereka menikmati semua. Ketika CBN ada di Papua, cara khusus di Manokwari, perhatikan, termasuk kami di sini. Dan sesudah itu kami timbang mereka, ada yang naik timbangan. Kami sangat bersyukur sekali dengan sarapan ini. Kami berterima kasih banyak, bersyukur banyak. Ini karena Tuhan. Dan Tuhan boleh utus orang-orang baik untuk datang kepada kami. Itu yang menjadi kesaksian saya pribadi. Terima kasih. Tuhan Yesus selalu memberkati. Wow, luar biasa, puji Tuhan.
berkat Tuhan tetap terus melimpah buat CBN dalam pelayanan dan juga OBI yang ada. Dan malam hari ini bersama dengan saya ada Ibu Amanda. Ibu Amanda akan cerita atau kita akan ngobrol-ngobrol tentang pelayanan CBN dan juga pelayanan yang ada di Papua. Selamat malam Ibu Amanda, apa kabar Ibu? Baik, Puji selamat Tuhan. malam Happy, juga para mitra yang hadir malam hari ini. Dan dengar-dengar Ibu Amanda akan ke Mission Trip Papua di bulan depan ya? Pasti Happy, itu udah saya tunggu-tunggu, saya nantikan 1 bulan lagi Satu ya. bulan lagi, iya 1 bulan lagi. Yang mau pengen banget bersama dengan kami di Mission Trip Papua, langsung daftarkan diri Anda. Dan ini bicara tentang pelayanan CBN ya. CBN, panggilan CBN untuk menjangkau dan memuridkan 2 juta jiwa. Saya pelan-pelan, 2 juta jiwa itu bukan angka yang cukup sedikit ya. Tapi kenapa visi ini begitu penting buat CBN? Ya, saya percaya bahwa amanat agung bukanlah sebuah pilihan, tetapi panggilan bagi setiap orang percaya. Betul ya? Betul sekali. Dan 2 juta jiwa adalah panggilan yang Tuhan percayakan kepada CBN 5 tahun ke depan. Artinya kita perlu mulai bergerak nih hari ini ya. Betul Ibu Amanda. Nah, Indonesia begitu luas, melihat Indonesia ya, kita melihat anak-anak yang membutuhkan kesempatan belajar, bertumbuh, lingkungan yang mendukung. Kita juga melihat orang tua berjuang membesarkan anak-anak, menghadapi berbagai tantangan ekonomi juga. Nah, kita juga melihat begitu banyak komunitas yang membutuhkan harapan. Berbicara panggilan untuk menjangkau. Apa artinya ya? Iya. Menjangkau berarti sebanyak mungkin jiwa, harus sampai pelosok, bahkan sampai ke Papua. Menjangkau siapa? Anak, orang tua, komunitas, gereja ya. Namun lebih dari itu, CBN berjalan bersama mereka dalam proses pemuritan. Nah, ini penting. Pemuritan ya. Di mana anak-anak, orang tua bertumbuh secara utuh di dalam komunitas yang mendukung. Nah, karena itu Heavy CBN terus mengembangkan berbagai kurikulum dan program sehingga proses pemuritan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Iya. Jadi ini bukan sekali intervensi datang, tapi ini pendampingan proses pemuritan yang memberikan dampak berkelanjutan. Berkelanjutan, berarti bukan cuma hari ini, besok, minggu depan, tetapi seterusnya CBN akan melayani terus di Papua. Puji Tuhan. Ibu Amanda, Indonesia kan begitu luas ya, dengan daerah-daerah, pulau-pulau dan lain sebagainya. Tapi kenapa CBN memilih Papua untuk menjadi bagian terpenting dalam perjalanan pelayanan di Papua? Nah, sebenarnya hati kerinduan untuk melayani Papua itu sudah ada sejak beberapa tahun yang lalu. Dan kami sudah melayani memperlengkapi gereja-gereja di sana loh. Luar biasa ya. Tapi memang 2 tahun terakhir kami merasakan bahwa ini adalah waktu, ada momentum dari Tuhan untuk melangkah lebih jauh dengan membangun ministry center Papua. Yaitu adalah sebuah pusat pemuritan anak dan keluarga. Seperti itu ya. Karena anak-anak di Papua juga memiliki mimpi yang besar. Orang tua juga ingin anak-anaknya berhasil, gereja ingin maju dan berkembang. Karena itu CBN hadir berjalan bersama mereka melalui pendampingan, pelatihan, kurikulum yang membantu anak-anak dan keluarga bertumbuh. Nah, ini adalah perjalanan pemuritan jangka panjang melalui gereja setempat, gereja lokal. Luar biasa ya. Nah, sekarang kan CBN tadi di awal bahwa belum 2 tahun ya CBN ada di Papua. Dan saat ini apa yang sebenarnya sedang dikerjakan oleh Ministry Center Papua di hari-hari ini? Pastinya kami memperlengkapi gereja untuk memuridkan anak dan keluarga. Nah, kita lihat ya, untuk pemuritan anak, mungkin boleh ditampilkan fotonya ya. Kami memuridkan mereka dengan kurikulum sekolah minggu. Nah, ini adalah anak-anak sekolah minggu ya di Mamre, Manokwari Utara. Kita bisa lihat seperti inilah mereka ingin terus belajar firman Tuhan. Namun bukan hanya anak-anak itu belajar firman Tuhan melalui sekolah minggu Superbook. Tapi anak-anak juga memberitakan
tentang Tuhan kepada teman-temannya. Nah, ini kita lihat ya di foto, ini namanya Superbook layar tancap. Jadi di luar anak-anak ngundang temannya, terus pakai layar outdoor, di mana anak-anak terus belajar firman Tuhan, sama-sama berdoa dan mengenal Tuhan. Nah, pemuritan anak kami juga hadir dengan Super Five. Super Five. Nah, ini ada lagi nih fotonya. Ini anak Super Five kita di Manokwari Timur ya. Nah, Iya. kita bisa lihat nih mereka kesehariannya. Mereka diperlengkapi untuk bertumbuh dalam pendidikan, karakter, dan iman. Nah, dan yang indah nih Heavy, Iya. anak-anak di Papua itu menerima kualitas kurikulum yang sama Sama. yang diterima oleh anak-anak di kota besar lainnya Jadi melalui tidak ada, PAUD Super tidak Five. ada perbedaan ya, Mm-mm, sama. Sama, Iya, itu iya. luar biasa Silakan ya. Ibu Manda, Ya. lanjut. Nah, berbicara pemuritan untuk orang tua, nah kita tampilkan foto berikut ya. Ini momen yang sangat mengharukan ya, di mana para pemimpin gereja di Manokwari mengikuti retreat The Parenting Project. Ya, The Parenting Project ini adalah pendampingan untuk orang tua, untuk mereka bisa memiliki pola asuh, membimbing anak-anak mereka. Ini luar biasa, para hamba Tuhan berkomitmen ulang, mereka berkomitmen untuk terus mendidik anak-anak. Kemudian mereka membawa The Parenting Project ini ke dalam gereja mereka masing-masing. Oh, iya, Untuk iya, jemaat juga bisa diberkati dan Iya. memiliki pola parenting yang baik. Luar biasa. Gitu, puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Ya, ini pelayanan CBN itu lengkap ya, holistik ya. Holistik. Nah, kita boleh lihat ini ditampilkan di layar. Keluarga dan gereja yang kami dukung juga mendapatkan pemeriksaan kesehatan. Kita bisa lihat ya, ada bakti sosial. Ini di Manokwari nih. Kemudian juga ada operasi gratis. Kita bisa lihat ya. Nah, ini anak-anak kita yang membutuhkan operasi gratis. Dan juga, nah ini foto berikutnya habis ini ya. Ini adalah UMKM ya. Kita memberikan modal usaha itu beternak ayam petelur. Nah, ini kunjungan langsung dari Ketua Yayasan Obor Berkat Indonesia. Wow ya, kesaksian hari ini langsung loh. Gini dikirimkan fotonya ya. Hari ini Ibu Hari Manda. ini, Wah, tadi pagi luar biasa. langsung. Jadi di sana kesaksiannya bahwa mereka sudah bisa memperoleh penghasilan dan telurnya boleh bertambah banyak. Iya. Ya, itu akan sangat menguatkan ya bagi keluarga-keluarga. Nah, ini semua dilakukan oleh bagian kemanusiaan CBN, yaitu Obor Berkat Oh. Indonesia. Obor Berkat Indonesia itu berarti bagian dari pelayanan CBN ya. Iya. Jadi Bapak Ibu yang ada di rumah yang tahu tentang Obor Berkat Indonesia, jadi OBI adalah bagian dari pelayanan Ya, CBN. banyak juga mitra OBI yang hadir ya malam Iya. hari ini. Terima kasih untuk dukungannya. Dan kita Bapak Ibu yang ada di rumah dan juga Ibu Amanda ya, saya juga sendiri belum pernah ke Papua ya. Melihat Papua, tanah Papua yang begitu luas, kira-kira ada berapa banyak ya tim yang ada di sana? Apakah lebih dari 20 orang Nah, atau 30 kita orang? Ibu lihat Amanda? ya. Mereka Iya. semua hadir loh malam Hadir hari ya? ini. Boleh ya di pin ya di zoomnya. Wow. Ya boleh nih. Nah, kita lihat ya, ada Kak Henry Mihan sudah di pin ya. Boleh di pin teman-teman. Ada Kaliana, Kak Karina, Wow. Kak Kristanti. Wah, Kaliana selamat malam. Selamat malam kakak-kakak fasilitator yang ada di Wah. Papua. Ini mereka semua 6 orang. Oh, 6 orang. 6 orang ya. Ya. Jadi memang kita mungkin membayangkan banyak tim di sana ya, ada 6 orang yang melayani. Nah, kita CBN, pelayanan CBN di Papua, kita memperlengkapi lebih dari 450 gereja. Iya, karena yang mengikuti atau membimbing anak-anak mereka dengan kurikulum Superbook aja ada 250 gereja lebih. Wow, banyak juga ya. Luar biasa Iya. ya. Nah, malam hari ini kita boleh ya, kita mau dengar sedikit dari Wakil Ketua Ministry Center di Papua. Ada Kak Henry Mihan ya. Puji Tuhan. Baik. Terima Iya. kasih. Wah, Kak Henry ini luar biasa. Karena Luar Kak biasa. Henry ini orang Manado, Semarang, tapi melayani hatinya boleh Di ada di Papua, Papua, ya. iya. Ya. Oke. Iya.
Puji Tuhan sekali ya, saya bersyukur kalau malam hari ini setiap fasilitator yang melayani ya, Tuhan telah memanggil semua dari kakak-kakak untuk melayani di sana. Kiranya Tuhan terus memberkati ya Iya. kakak-kakak dalam melayani. Bersyukur ya, mereka boleh menyatakan iya, saya akan melayani di Papua ya. Itu adalah hal yang luar biasa buat kakak-kakak yang ada. Semangat terus melayani, dan kita akan melihat bagaimana Tuhan akan terus campur tangan dalam setiap pelayanan kita semua. Dan Puji Tuhan. malam hari ini ada satu hal yang harus Ibu Amanda sampaikan buat semua Bapak Ibu yang hadir malam hari ini. Hal apa yang Ibu Amanda akan sampaikan kepada Bapak Ibu yang hadir malam hari ini, yang mereka akan bawa pulang ya? Ya, pastinya saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh mitra CBN dan OBI yang hadir malam hari ini. Semua pelayanan yang terjadi di Papua adalah karena Anda. Kabar baiknya, saat ini kami telah mendampingi 55 PAUD dan sedang dalam proses mengembangkan 5 PAUD lagi. Ketika kita berbicara tentang PAUD, kita bukan hanya berbicara tentang pendidikan anak. Kita berbicara tentang guru yang diperlengkapi, orang tua yang didampingi, dan keluarga yang dikuatkan. Mungkin tidak semua dari kita bisa pergi ke Papua. Tapi malam ini kita semua memiliki kesempatan untuk menjadi bagian dari apa yang Tuhan sedang kerjakan di sana. Nah, malam hari ini jika Anda belum menjadi mitra CBN namun tergerak untuk ikut mengambil bagian, kami dengan sukacita mengajak Anda bermitra dan berjalan bersama kami. Buat Bapak Ibu yang sudah dengar tentang cerita Papua nih, ada sekitar 30 menit kita tahu tentang Papua. Ada di antara Bapak Ibu yang pengen banget nih untuk ikut pelayanan bersama dengan CBN di Mission Trip Papua 2026. Bapak Ibu, sekali lagi saya informasikan, pendaftaran masih dibuka, bisa langsung chat di kolom komentar, ada nomor handphone di situ, bisa langsung WhatsApp atau hubungi, dan kita akan sama-sama ke Papua untuk melayani Tuhan. Ya. Dan saat ini sudah bersama dengan kita Kak Liana yang langsung di lapangan atau di Papua, yang akan cerita atau kesaksian bagaimana pelayanan yang ada di Papua. Silakan Kak Liana. Iya. Silakan. Lagi menunggu Oke, Kak Liana. dengan sabar bagaimana ada hal-hal yang luar biasa dari Kak Liana di Jayapura. Puji Tuhan, selamat malam. Selamat Bapak Ibu malam. semua. Ya, malam hari ini kita boleh ada di Lingsum ya, menatap di layar yang sama, tapi tentunya dengan sukacita yang sama pula juga ya, bahwa hati Tuhan melekat di dalam kehidupan kita untuk kebutuhan jiwa-jiwa. Ya, saya akan memulai malam hari ini dengan sebuah kesaksian. Ya, kesaksian ini saya beri judul Dipulihkan Melalui The Parenting Project. Bapak Ibu, tanah Papua adalah tanah yang kaya. Kaya akan budaya, kaya akan keindahan alam, dan tentunya juga nilai-nilai kekeluargaan yang terbangun di dalamnya. Namun, pernahkah Bapak Ibu bayangkan bahwa tidak sedikit keluarga-keluarga bergumul dengan berbagai persoalan kehidupan. Konflik rumah tangga, pertengkaran yang berkepanjangan, kebiasaan mabuk-mabukan, pesta pora menjadi bagian dari realitas yang sebenarnya dihadapi oleh para keluarga. Hal ini juga terjadi dalam hampir seluruh peserta yang tergabung dalam The Parenting Project. Ya, selama bertahun-tahun menjalani kehidupan bersama tanpa ikatan pernikahan yang kudus dan sah. Awalnya mereka menganggap bahwa hidup bersama itu sudah cukup. Hari demi hari tentunya berlalu, anak-anak lahir, dan keluarga terus bertumbuh. Namun, dapatkah Bapak Ibu bayangkan bahwa seiring dengan berjalannya waktu, berbagai permasalahan mulai muncul. Konflik demi konflik itu terjadi. Ketika masalah datang, tidak ada dasar yang kuat untuk menopang hubungan keluarga. Kebiasaan-kebiasaan yang tidak membangun semakin memperburuk keadaan. Kehidupan keluarga tentunya
berjalan tanpa arah yang jelas. Di tengah pergumulan itu, mereka sebenarnya merindukan sebuah perubahan, tetapi mereka tidak tahu harus memulainya dari mana. Kesaksian berikut ini datang dari Gereja Mitra yang berada di 29 Kali, tepatnya di daerah Jayapura di Provinsi Papua Induk, di mana kurang lebih 99% jemaatnya adalah orang asli Papua. Ketika The Parenting Project hadir dan memberikan pembelajaran-pembelajaran untuk memperlengkapi para keluarga-keluarga, banyak hal yang terjadi. Orang tua menyadari ada kekurangan yang terjadi. Bahkan saya mungkin bisa memberikan sebuah contoh. Ketika ada keluarga yang menyampaikan seperti ini, saya cukup kaget memang. Dan saat itu saya sempat terdiam, kemudian saya seperti merasa tertekan. Ya, hati saya tertekan gitu. Ketika seorang ibu mengatakan seperti ini, anak yang saya besarkan, anak yang saya lahirkan dari kandungan saya, telah bertumbuh menjadi seorang anak yang bertumbuh remaja. Tapi apa yang terjadi? Dia menjadi anak yang tidak dengar-dengaran. Menjadi anak yang dalam tanda kutip kurang ajar kepada orang tuanya. Waktu mendengar kata itu, ada sedikit sakit di dalam hati saya gitu ya. Kenapa hal ini terjadi? Hal ini terjadi karena kurangnya perhatian. Dan saat itu saya bertanya kepada orang tua ini, apakah anak ibu ada hadir di sini? Dia katakan ada. Dan saya bertanya, izinkan saya untuk menyampaikan, atau saya bertanya kepada anak ibu, apa yang kamu rasakan? Kalimat pembuka yang dia katakan seperti ini, saya tidak mendapatkan perhatian dari orang tua. Saya tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Kebutuhan saya tidak dipenuhi oleh orang tua. Ini menjadi sebuah cambukan bagi para orang tua. Dan dari kilas balik atau titik balik dari program The Parenting Project ini, para orang tua belajar untuk menjadi orang tua yang lebih baik. Menjadi orang tua yang hadir untuk anak-anaknya. Memberikan kasih sayang dan waktu. Tentunya ini merupakan proses yang berjalan Bapak Ibu. Dan terus berjalan. Dan masih berjalan sampai dengan saat ini. Kesaksian ini menjadi bukti nyata bahwa ada keluarga yang tidak ada keluarga yang terlalu rusak untuk dipulihkan oleh Tuhan. Ketika hati terbuka untuk belajar dan bersedia berubah, Tuhan sanggup membangun kembali apa yang pernah retak, menjadikan keluarga sebagai tempat untuk kasih Tuhan dinyatakan. Kesaksian yang kedua hadir dari program Superbook Layar Tancap, di mana kepahitan diubah menjadi pengharapan. Ketika Superbook Layar Tancap hadir di perbatasan RIPNG, tepatnya di daerah Sota, di Merauke, Provinsi Papua Selatan. Ya. Melihat banyak sudut di tanah Papua, ada anak-anak yang tumbuh dengan luka. Luka yang sebenarnya tidak terlihat oleh mata. Mereka bermain, mereka tertawa, mereka berlari seperti anak-anak pada umumnya. Tetapi di dalam hati mereka tersimpan kepahitan yang begitu dalam. Rumah yang sebenarnya menjadi tempat nyaman, tempat yang aman untuk mereka, tidak lagi menjadi rumah yang menjadi tempat yang aman. Sebagian besar waktu mereka ada di luar rumah untuk mendapatkan ketenangan itu. Ketika Superbook Layar Tancap hadir, mereka boleh dijamah oleh kasih Tuhan. Tuhan menjamah mereka dengan kasih-Nya yang luar biasa. Bukan hanya sekedar sebuah layar, proyektor, dan sekelompok anak-anak yang menyaksikan kisah Alkitab melalui layar tancap. Tetapi kasih Tuhan dinyatakan melalui program Superbook Layar Tancap ini. Puji Tuhan, biar hati kita dipenuhi dengan kasih Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan.
Demikian kesaksian dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, terima kasih banyak Kaliana kesaksian. Kaliana tetap semangat ya, luar biasa. Kesaksian yang luar biasa ya, Ibu Amanda. Puji Tuhan. Dan malam hari ini kita ada pesan langsung atau pesan Khusus ya. pesan khusus dari Bapak Mark McClendon, pemimpin CBN, dan kita akan langsung saksikan video berikut ini. Hello everybody, saya Mark McClendon. Terima kasih gabung hari ini dengan Zoom dengan tim CBN. Dan kita sedang bicara mengenai Manokwari dan ekspedisi misi yang akan berangkat ya melayani bersama-sama di daerah Papua Barat ya. Dan saya sendiri udah jatuh cinta dengan Papua Barat, dengan pelayanan kami di sana. Kami baru menggarap ya atau mengembangkan pelayanan CBN di daerah Manokwari selama belum 1,5 tahun ya, kira-kira 1,5 tahun. Tetapi momentumnya luar biasa. Kami berjumpa dengan pintu-pintu yang terbuka selebar-lebarnya dan mitra-mitra pelayanan yang sangat luar biasa sehingga terbuka ya pelayanan sampai kepada desa-desa, sampai bersama dengan gereja mitra ke seluruh wilayah Papua Barat, bahkan sampai kepada daerah kesukuan. Dan melalui itu Tuhan sedang bergerak ya membawa pelayanan CBN lebih matang, lebih relevan dan lebih produktif ya di lapangan. Saya sebenarnya iri ya kalau ada yang bisa ikut ya di dalam ekspedisi misi ini atau mission trip ini. Wow, itu saya rasa Anda akan sangat diberkati dan akan pulang dengan banyak cerita, dan pasti Tuhan pakai Anda untuk memberkati banyak orang di sana. So I hope that you enjoy your time dengan Fio cukup lama kemarin di Manokwari, Agnes di Manokwari. Cukup banyak staff kita yang turun ke lapangan dan berkarya dan bekerja dan melayani di sana, dan it's going to be a great session. So enjoy waktu dengan tim kami, and mudah-mudahan kita berjumpa di dalam ekspedisi misi ke Manokwari. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kami menantikan Bapak Ibu di ekspedisi misi mission trip Papua 2026. Bapak Ibu, saat ini bersama dengan saya sudah ada Kak Septiana. Ya, Kak Septiana ini akan bersama-sama dengan saya ada di breakout room. Jadi saat ini Bapak Ibu kita akan dibagi ya. Kita sudah tersedia 2 breakout room. Bapak Ibu bisa melihat feature breakout room yang ada di Zoom-nya Bapak Ibu masing-masing. Maka akan ada 2. Ya, jadi ada 2 ruangan. Bapak Ibu bisa memilih, silahkan memilih. Di ruangan pertama akan ada saya dengan Kak Septi, yaitu breakout room 1 ketika harapan dimulai dari anak-anak. Jadi kalau Bapak Ibu penasaran, Tuhan menaruh di hati Bapak Ibu tentang anak-anak Papua, Bapak Ibu ingin tahu bagaimana lebih banyak lagi khususnya tentang anak-anak Papua, silahkan bergabung di breakout room 1. Dan ada breakout room yang kedua. Di sana sudah ada Kak Hevi dan juga Ibu Amanda nanti ada di breakout room yang kedua. Untuk Bapak Ibu yang penasaran, ingin tahu atau Tuhan taruh di hatinya langsung mau mendengarkan bagaimana situasi di lapangan. Karena nanti di breakout room kedua ini juga sudah ada kakak-kakak fasilitator dari Ministry Center Papua. Ya, di breakout room 1 malam hari ini sudah ada bersama dengan saya, ada Kak Septiana. Ya, Kak Septiana ini adalah Children Disciple Making Program Manager di CBN Indonesia. Jadi dari judul title-nya saja Bapak Ibu sudah tahu bahwa Kak Septiana ini sehari-hari melayani anak-anak. Ya, nggak hanya di Papua tapi di seluruh Indonesia. Wow, luar biasa. Terima kasih Kak Vio. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Senang bisa berjumpa.
Ya, ada Ibu Rahmani juga. Baik, Bapak Ibu, selama 15 menit ke depan kita akan mengenal lebih dekat bagaimana kondisi anak-anak di Papua, apa yang menjadi tantangan mereka di Papua, dan sudah pasti ya, harapan dan mimpi yang kita bawa untuk anak-anak di Papua. Nanti akan ada waktunya untuk Bapak Ibu boleh menyampaikan pertanyaan atau mungkin mau ikut nimbrung dalam obrolan kita, tetapi sebelumnya saya mau bertanya ke Kak Septi dulu nih. Boleh Kak Vio, Kak silakan. Septi ini kan sehari-hari itu bertemu dengan anak-anak, gak hanya di Papua, banyak sekali anak-anak. Betul. Kak Septi sudah berapa kali ke Papua? Baru kurang lebih 5 kali. Wah, baru kurang lebih 5 kali. Ada di antara Bapak Ibu yang sudah lebih dari Kak Septi? Sudah ada ke Papua 7 kali mungkin, 10 kali, ya, atau sama dengan Kak Septi, sudah 5 kali ke Papua. Nah, dari 5 kali ke Papua nih Kak Septi, ketemu sudah anak-anak pastikan banyak sekali. Betul. Satu dong Kak Septi cerita tentang satu anak, ya, atau mungkin satu cerita yang sangat berkesan di hati Kak Septi, yang Kak Septi bawa pulang, mungkin sudah pulang 1 minggu, 1 bulan, sudah berbulan-bulan meninggalkan Pulau Papua, tapi kisah itu, anak itu, cerita itu masih ada di hati Kak Septi sampai hari ini. Iya, Boleh Kak Septi? Terima kasih Kak Vio. Ya, memang ada satu kisah dari banyak kisah kalau ingin bercerita ya. Ada satu kisah di Arfak ya, di lereng Gunung Arfak, ada kampung yang kita bersamai kurang lebih sekarang 1,5 tahun ya. Salah satunya mereka bersama kami CBN hadir untuk membersamai rekan-rekan gereja lokal mendirikan PAUD Super 5. Dari 1 tahun terakhir kami melihat dan berapa kali saya beri kesempatan untuk berkunjung, ada satu anak bernama Jimmy. Dari sekian banyak anak, ya tadi Kak Via sudah cerita di awal ya, seperti gambaran seperti apa PAUD kita yang ada di sana. Ada yang datang mungkin belum mandi, begitu ya, dengan baju seadanya, kadang kita panggil dari ladang, begitu ya, dan sebagainya. Termasuk tadi ada yang masih beler, dan memang ada skabies banyak ya, itu yang kita lihat ya. Tetapi waktu kita bertanya dan setelah kelas PAUD, biasa kita ada waktu jeda begitu ya, karena kami menginap di sana, tinggal dengan warga ya Bapak Ibu ya, itu menyenangkan. Jadi kami undang kalau ada mission trip silakan pakai momen ini. Jadi Jimmy ini panggil kami setelah kami pulang, itu sekitar jam 1, jam 2 begitu ya. Kakak Ibu ikut kami, ayo lihat sapi. Di mana Ade? Ada dekat. Di bawah ada sungai, dekat sekali Ibu. Baik, saya lihat setelah 20 menit, di mana itu sapi? Ada, dekat sekali. Tiba-tiba tadinya jalannya datar, tiba-tiba menukik. Ternyata saya turun ke jurang, Kakak. Itu posisinya turun kurang lebih bukan 45 derajat, tapi lebih dari 85 derajat. Dan adik ini hanya dengan baju seadanya, dengan parang besar, dia langsung buka apapun yang ada di depannya. Aman Ibu, ayo aman. Tetapi dengan kaki kecilnya dia lincah sekali. Dia baru selesai mungkin kelas 1 begitu ya, tapi dia lincah sekali membawa, dan dia tahu mana yang aman, mana yang tidak aman, sampai kita selamat di bawah di sungai. Dan akhirnya saya tanya, di mana sapi? Ada Ibu, sapi sudah ada di sebelah sana bukit. Jadi ada di balik bukit lagi. Jadi saya katakan, saya cukup di sini, saya sudah senang dengan sungai yang begitu jernih. Tapi dari pengalaman itu saya berpikir, anak Papua ini sebenarnya cerdas-cerdas Kakak Vio. Tetapi keterbatasan akses untuk pendidikan dan mungkin juga awareness orang tua bahwa pendidikan itu penting ya. Karena itu saya juga ingin berbagi ya, maksudnya bagaimana kita sama-sama hadir bersama CBN untuk mengetuk pintu hati orang tua juga bahwa pendidikan itu penting juga buat mereka. Karena sehari-hari mereka ada di ladang Kak Vio, membantu papa mama mereka di ladang. Jadi sehari makanan 7 hari. Jadi kita tinggal di atas bukit untuk kampung belajar, tetapi setelah selesai belajar mereka dengan adik-adiknya harus pergi ke bawah, lihat sapi,
kalau di sini angon sapi ya, kalau orang Jawa ya. Angon sapi setelah pulang sore mereka pulang dengan membawa beberapa hasil ladang. Cukup untuk makan sehari. Itu kurang lebih Kak Fia yang menurut saya menggelitik, dan sampai di rumah saya terus berpikir bagaimana anak-anak seperti Jimmy ini yang tadi cerdas, dia suka dengan alam, dia tahu kontur alamnya, dia tahu apa yang harus dilakukan dan sangat pemberani. Tapi kalau pondasinya nggak kita selesaikan dan kita siapkan, bagaimana ya? Itu yang memberi kegelisahan. Ya, setuju sekali dengan Kak Septi ya. Dari cerita Kak Septi saya juga membayangkan dan bisa memahami kenapa cerita itu sangat membayang-bayangi Kak Septi walaupun sudah kembali dari tanah Papua, sudah mungkin berbulan-bulan meninggalkan Papua, dan ada banyak Jimmy lain di luar sana yang Banyak pastinya sekali, Kak juga Fia. sangat lincah, sangat lincah, gesit, sangat cerdas sekali. suka sapi. Nah, kalau tadi itu kisah yang sangat menarik ya Kak Septi, dan tadi di awal pertemuan Zoom dengan Bapak Ibu, saya sempat juga berbagi apa yang membuat saya itu rasanya aduh, apa ya yang bisa saya lakukan untuk anak-anak di Papua, karena kalau melihat senyumnya siapa sih yang bisa berpaling ya, Mbak Manis Septi ya. sekali mereka. Wah, luar Matanya biasa. itu hidup dan Betul, berbinar-binar. betul, Saya lupa saya kapan terakhir kali mata saya seberbinar-binar dan sehidup itu ya. Tapi Betul, untuk melihat mereka itu tidak bisa lupa, tidak bisa berpaling dan menggerakkan kita untuk apa yang bisa kita lakukan Kita untuk selalu mereka. tergerak apa setelah ini, apa yang perlu saya lakukan untuk menolong mereka. Betul. Ya, dan saya juga karena memang saya di kesehatan ya, memang cenderung sih terkotakan langsung ketika melihat anak itu langsung yang secara otomatis terkalkulasi bagaimana kesehatannya. Ya, makanya isu ingusan tadi itu benar-benar sangat menjerat kaki saya dan membuat saya berpikir bagaimana harus mengeluarkan anak-anak ini dari situasi dan isu yang lain ingusan. jadi satu paket dengan skabies ya Kak. Betul. Karena itu tidak hanya anak besar, tapi juga anak-anak bayi ya. Kemarin terakhir juga pulang dari sana, anak-anak bayi sudah banyak sudah sakit kulit ya. Jadi itu yang menjadi perhatian juga. Iya, tetapi saya bersyukur sekali karena kita sudah memulai dari pelayanan PAUD kita di sana. Kita menjangkau dari anak-anak paling kecil ya, anak usia dini, yang kita percaya ketika kita menangkap anak usia dini, kita bisa mengubahkan hidup mereka. Itu Kita mulai dari fondasinya Kak Fio benar. ya. Dan tantangan walaupun banyak sekali tantangan yang kita hadapi, khususnya pendidikan, untuk mereka mengakses pendidikan tidak mudah. Untuk mengubahkan mereka itu harus melalui pendidikan, itu paling strategis dan efektif. Betul. Nah, kalau Mbak Septi sendiri melihat tantangan ini seperti apa? Ya betul, memang tadi saya katakan memang betul seperti Kak Fio share tadi ya. Memang tantangan terbesar memang salah satunya akses pendidikan. Tapi akses pendidikan seperti apa? Kan itu pertanyaannya ya. Karena kita tahu bersama Papua itu sangat kaya. Tadi ada salah satu ibu dikatakan di ruang Zoom, Papua itu kaya, betul ya. Tapi bagaimana kita memperlengkapi anak dengan konteks kepapuaannya, tetapi juga tetap memiliki identitas sebagai murid Kristus. Itu yang menjadi PR bersama, begitu ya Kakak. Karena ini masa fondasi, terutama kita bicara untuk anak usia dini ya Kak Fio. Jadi karena itu dari tantangan-tantangan ini kita akhirnya berinovasi dan mengembangkan, begitu ya Kak Fio ya. Dari tantangan keterbatasan dan modul ajar yang tepat seperti apa, konteks untuk anak Papua, kemudian membersamai para guru karena mereka pendidik yang pertama setelah orang tua ya, orang tua yang pertama, tapi memang pendidik di PAUD itu juga perlu kita bersama karena ada keterbatasan pendidik ya di sana, selain Jumat juga kapasitas juga ya. Kemudian ada kendala bahasa, kemudian ada beberapa kendala lagi termasuk tadi saya katakan awareness, kesadaran orang tua bahwa pendidikan usia dini untuk usia dini baik itu PAUD ataupun SD itu sangat penting. Nah, ini masa fondasi yang sangat penting. Karena itu CBNOB hadir begitu ya Kak Fio ya untuk membersamai, dan kita ada di kurang lebih sekarang dipercaya oleh Tuhan mendampingi mereka di 55 titik PAUD ya. Wow, nah singkat saja nih sebelum kita ke Bapak Ibu yang ada di Zoom nih Mbak Septi,
cerita sedikit tentang PAUD Alam. Oke, Ya, tadi sudah boleh. pendidikan, di awal Kak Septi sempat cerita tentang pendekatan alam, kecerdasan alam, menggali potensi alam. Sedikit saja Kak Septi cerita tentang PAUD Alam. Baik. CBN. Baik, saya senang sekali kalau ada kesempatan ini ya. Jadi Kak Vio, terima kasih pertanyaan Bapak Ibu, saya jelaskan. Karena kita membersamai kurang lebih 1 tahun, kami melakukan asesmen ulang. Terutama untuk komunitas, 3 komunitas yang kita bersamai sekarang, ada 2 di lereng Gunung Arfak, 1 di pesisir ya. Ada 3 komunitas ini kita sepanjang awal tahun kemarin kami mendampingi mereka untuk mengakses modul ajar yang terbaik seperti apa sesuai konteks alam dan budaya dari setiap PAUD. Dan- Mimpinya apa nih Nah, dari PAUD Alam ini? Dari PAUD Alam mimpi kami, anak itu mengenal lingkung alamnya, lingkung budaya dan rohaninya ya, lingkung kegiatan sekitarnya itu menjadi ruang belajar untuk anak. Mereka menjadikan komunitas atau kampungnya itu adalah sekolahnya. Jadi sekolah tidak terkotak hanya di dalam sebuah ruangan, tapi anak-anak belajar berekspresi, bereksplor, betul-betul konkret pembelajarannya sesuai dengan apa yang ada di lingkungannya. Mereka merasa kaya dan identitasnya penuh sebagai murid Kristus. Itu menjadi pondasi dasar yang harapan kita untuk anak-anak, untuk PAUD Alam yang sedang kita kembangkan. Wah, terima kasih Kak Septi. Mari Bapak Ibu yang ada di Zoom, kalau ada yang mau bertanya, mungkin ada yang sekarang sedang dihujani dengan rasa penasaran yang begitu besar tentang generasi anak di Papua, tentang inisiatif PAUD kontekstualisasi alam dan budaya yang sedang dikembangkan oleh CBN di Papua khususnya. Mari silahkan Bapak Ibu, ada kesempatan 3 menit. Boleh mungkin satu penanya, yang lainnya kalau ada pertanyaan boleh dituliskan di chat room, kita bisa bacakan nantinya. Ada di antara Bapak Ibu yang ada di Zoom? Ya, sambil menunggu nih Kak Septi. Iya, Berarti kondisi anak-anak di sana memang masih penuh tantangan untuk pendidikan. Betul sekali. Tetapi puji Tuhan, Tuhan sudah bukakan pintu untuk kita. Dan pasti ada harapan ya, Dan sedang pasti kita ada harapan. rajut meskipun langkahnya masih kecil ya. Tapi kita percaya nanti bersama rekan-rekan Bapak Ibu sekalian yang hadir, kita berkolaborasi mungkin ya Kak Vio ya, untuk lakukan sesuatu bersama-sama. Jadi CBN tidak sendiri. CBN malam ini hadir bersama Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Nanti siapa tahu ada kolaborasi atau inovasi yang baru lagi. Begitu ya Kak Vio ya. Baik, dan kita berharap dari satu langkah yang semakin dekat lagi ya. Betul. Kita mengajak Bapak Ibu lebih dekat lagi, bukan hanya kepada anak-anak di Papua, bukan hanya untuk melihat bagaimana hidup mereka, tetapi juga bisa berkontribusi ya, memberi dampak nyata, dampak konkret buat langkah anak-anak di Papua. konkret. Iya, betul Ya, sekali. kami sudah pasti tidak akan bisa melangkah terlalu jauh kalau bukan karena dukungan Bapak Ibu yang hadir di Zoom malam hari ini. Jadi satu deh penutup nih sebelum kita kembali ke main room Kak Septi. Kalau kita bicara tentang mengenal lebih dekat generasi anak di Papua, silahkan. Iya Bapak Ibu, ada sebuah kesempatan yang luar biasa ada di depan kita saat ini. Anak Papua memang membutuhkan sesuatu di depan, ada pendampingan, dan itu sudah kita lakukan di langkah awal. Tapi jauh lebih baik kalau kita bersama-sama dengan CBN OB, bersama Bapak Ibu saat ini, kita berkolaborasi, kita menyatukan hati, karena amanat agung, sekali lagi amanat agung itu ada untuk kita semua. Itu panggilan untuk kita semua. Karena itu kami rindu sekali untuk berkolaborasi malam ini ya Kak. Ada bukti konkret, bukti kasih kita buat anak-anak. Jadi nanti kita bersama-sama, mari kita berkolaborasi. Kami terbuka untuk kolaborasi tersebut, karena anak Papua butuh sebuah harapan, dan harapan itu bersama kita. Tuhan Dan berkati. setiap anak
berharga di harapan Tuhan. Betul. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung di breakout room ini. Kita akan kembali ke main room, jadi Bapak Ibu jangan langsung leave Zoom-nya karena kita belum selesai. Kita akan kembali ke main room. Silahkan Bapak Ibu boleh langsung kembali ke main room karena kita masih ada penutup ya. Ibu Amanda dan Kak Hevi akan menutup pertemuan Zoom kita malam hari ini. Wow, selamat datang kembali di ruang utama kita di Zoom malam hari ini. Iya, dan kita sudah dengar cerita tadi ya, dari awal sampai Ibu Amanda, dan kita ada di breakout room 1 dan 2, kita sudah dengar tentang Papua. Nah, sekarang gimana Bapak Ibu? Ada yang sudah mulai, saya pengen ikut Mission Trip Papua 2026 di bulan Juli, tanggal 15 sampai 19 Juli. Langsung aja daftar, WhatsApp atau hubungi kami di kolom komentar, di sana ada nomor handphone untuk mendaftar menjadi peserta Mission Trip Papua 2026. Oke, jangan lupa untuk mengisi itu ya. Oh iya. Ada form kehadiran. Ada form kehadiran juga Bapak Ibu yang mungkin belum sempat isi form kehadiran, bisa langsung klik linknya dan isi nama, dan juga ada beberapa yang harus diisi di sana untuk menyatakan bahwa ada menjadi data buat kami untuk hadir malam hari ini. Ya, sekali lagi malam hari ini terima kasih kepada seluruh mitra CBN dan OBI dan Bapak Ibu yang hadir malam hari ini. Wow, senang sekali, terima kasih atas dukungannya, kita sama-sama bisa melayani dan memberkati Papua. Malam hari ini bagi Bapak Ibu yang belum menjadi mitra CBN, namun Tuhan menggerakkan untuk ikut bermitra, silakan menghubungi kami, ada nomor di kolom chat yang kami sudah drop. Dan sebelum kita berpisah malam hari ini, kita akan berdoa. Ya, Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk Papua, kita akan memberkati untuk Papua. Yuk sama-sama kita berdoa. Ya, mari kita berdoa. Mari kita memperkatakan Yesaya 60 ayat 1, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atas Papua. Malam hari ini Tuhan, kami memberkati tanah Papua. Kami berdoa Tuhan bahwa Papua akan bangkit, akan menjadi terang, akan menjadi kesaksian tentang kebaikan dan kesetiaan Tuhan. Kami berdoa, kami memberkati setiap anak-anak di Papua, mereka bertumbuh dalam pendidikan dan iman. Bangkitlah generasi anak Papua yang berkarakter, mengasihi Tuhan, dan akan membangun tangan Papua. Kami juga memberkati, mari Bapak Ibu kita memberkati para orang tua semua yang ada di Papua, ke setiap keluarga, pemulihan hubungan dari antara orang tua dan anak. Dan Tuhan, kiranya Engkau mencurahkan kasih, pengharapan, damai sejahtera kepada setiap rumah tangga yang ada di Papua. Kami juga berdoa Tuhan agar Papua semakin maju dalam pendidikan, dalam kesejahteraan Tuhan. Kami berdoa kiranya Engkau memakai setiap gereja-gereja di tanah Papua menjadi terang, membawa kasih dan pemulihan, pengharapan bagi tanah Papua. Terima kasih Tuhan, kami perkatakan sekali lagi Papua akan bangkit. Papua menjadi terang dan nama Tuhan akan dipermuliakan di seluruh Papua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami memberkati Papua. Amin. Amin. Bapak Ibu jangan ada yang live dulu, kita akan foto bersama Ayo. Kita akan foto bersama. Ayo sama-sama, ada Kak Septi, ada Kita juga mengundang Vio. Iya, yang sudah menjadi narasumber kita malam hari ini. Kita akan foto bersama. Iya. 3, 2, 1. Ya, 3, 2. Oke. Iya. Sabar ya Bapak Ibu ya. Kita akan foto. Kita udah siap. Kita udah siap nih.
Kasih reaction. Iya. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Dadah, Selamat sampai malam dan sampai jumpa di di Papua. Tuhan Yesus Tuhan memberkati. Dadah, makasih banyak Bapak Ibu yang sudah Ya. bergabung malam hari ini. Puji Dadah. Tuhan. Terima kasih Ibu Teresia. Terima kasih Ibu Juaniawati, Ibu Iya, Bu Rahmani, terima kasih ya udah hadir. Iya. Ibu Tan Mecu, sampai jumpa. Bapak Bu Richard. Sharon, Iya. oh ya Pak Richard, thank you udah hadir. Oke, Oh, mereka- berkati Victor. Wah, Kak Karina semangat. Oh, ada Victor. Dadah Iya. semuanya. Kak Kristanti, terima Dadah. kasih Itu ada malam Rena, hari ada ini. Rena. Terima kasih Rena. Terima kasih. Pak Nusa terima kasih. Sampai bertemu di Pak Papua. Lesbol, Kak Karina, Sampai ketemu Kak semuanya. Esther, Kak. Oh iya. Vacation situ. Oke. Kamihan. Ya, oke. Kak Tanti, dadah. Love.